Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Fathul Qorib halaman 22. Halaman 22 depannya faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wal mashu mengusap alal khuffaini pada khuffain. Khuffain itu sejenis sepatu atau kaos kaki yang terbuat dari kulit yang tidak tembus air. Itu namanya khuffain. Ya, di Indonesia nggak ada. Jadi kalau di padang pasir itu sepatu itu umum. Sepatu khuffain itu sepatu yang terbuat dari kulit, tidak tembus air. Ya, lalu diikat dengan kuat sehingga kalau dilepas itu ngelepasnya lama. Ya, kurang lebih begitu. Jadi atasnya itu diikat-ikat pakai tali. Itu namanya khuffain. Wal mashu mengusap alal khuffain pada khuffain jaizun itu boleh, hukumnya boleh. Fil wudu'i ketika berwudu, fil wudu'i di dalam berwudu. Jadi di dalam berwudu yang diusap itu khufnya saja, khufnya atau khuffainnya saja, tidak kakinya. Tapi ada persyaratan. Jadi ini kaki. Lalu kaki, ya ini khuffain misalkan, khuffain. Nah ini diikat-ikat sehingga melepasnya itu sulit, orang malas ngelepas. Nah ketika ini misalkan mata kaki kurang lebih di sini, di dalamnya tapi. Nah jadi ketika berwudu yang ini diusap itu tidak usah dibasuh, diusap. Khuffainnya saja, kakinya nggak usah yang di dalam. Nah ini hukumnya jaiz, boleh, tapi ada persyaratan. Jadi ketika pakai khuf ini, ketika berwudu boleh tidak dibuka. Jadi ketika berwudu boleh tidak dibuka dengan persyaratan. Jadi ini harusnya membasuh kaki, tapi cukup mengusap ini saja. Mengusap ini saja. Khuffainnya saja yang diusap itu hukumnya boleh. Jaizun itu boleh fil wudu'i di dalam berwudu. La fi ghusli fardin, tidak di dalam mandi wajib. An-naf au naflin atau mandi sunnah. La fi ghusli fardin, tidak di dalam mandi wajib. Au naflin atau mandi sunnah. Wala dan tidak boleh juga fi izalati najasatin, di dalam menghilangkan najis. Jadi misalkan di kaki ada najisnya, nggak boleh diusap, sepatunya saja, khuffainnya saja, itu tidak boleh, harus dibuka sepatunya. Ya, jadi yang boleh mengusap khuffain adalah ketika membasuh kaki pada berwudu. Jadi dia berwudu, biasa wudunya. Ketika membasuh kaki, sepatunya tidak dibuka, khuffainnya saja yang diusap, tidak usah dibasuh tapi diusap. Ya, itu hukumnya boleh. Tapi dengan persyaratan yang nanti akan dijelaskan. Walau ajnaba, jika orang itu junub itu berhadas besar karena keluar mani di antaranya. Au dummiyat, atau berdarah, rijluhu, kakinya, fa'aroda maka menghendaki, al-masha mengusap, badalan sebagai pengganti, an ghuslir rijli, dari membasuh kaki, lam yajuz maka tidak boleh.
lam yajuz maka tidak boleh. Saya ulang, walau ajnaba jika orang itu junub atau berhadas besar, au dumiyat atau berdarah. Apa yang berdarah? Fa'ilnya dumiyat, rijluhu kakinya, fa'aroda lalu dia menginginkan al-masha mengusap kufain, badalan sebagai pengganti an ghuslir rijli dari membasuh kaki, lam yajuz maka tidak boleh. Jadi kakinya berdarah lalu dia usap sepatunya saja, kufainnya saja, itu tidak boleh. Begitu juga dia junub lalu dia mandi sepatunya nggak dilepas, maka itu tidak boleh, harus dilepas kalau sudah urusan mandi maupun menghilangkan najis. Bal tetapi, la budda wajib, la budda itu tidak boleh tidak. Bal tetapi, la budda wajib minal ghusli dari membasuh, minal ghusli membasuh, tetapi wajib membasuh. Ya, jadi khufainnya diusap, khufainnya dibuka, kemudian dibasuh, kakinya yang terkena najis atau dia mandi harus dibuka untuk dialirkan air. Wa asy'ara dan mengisyaratkan, wa asy'ara dan mengisyaratkan, qauluhu jaizun, qauluhu perkataan musannif yang berbunyi jaizun boleh. Jadi ada isyarat qauluhu jaizun, perkataan musannif pengarang kitab yang berbunyi jaizun yaitu boleh. Anna ghuslar rijlaini, anna ghuslar rijlaini bahwa membasuh kedua kaki, afdolu itu lebih utama, minal mashi daripada mengusap khufain. Jadi membasuh kaki meskipun boleh mengusap khufain, membasuh kaki itu lebih utama daripada mengusap khufain. Jika persyaratannya sudah terpenuhi, dia boleh mengusap khufain, tapi dia memilih melepas khufain lalu membasuh kakinya ketika berwudu, itu afdolu, lebih utama. Ya, kita bahas selanjutnya. Wa innama yajuzu, sesungguhnya boleh, mashul khuffaini, mengusap khuffain, mengusap dua kaus kaki, la li ahadihima faqat, tidak salah satu dari keduanya saja, tidak salah satu dari keduanya saja. Misalkan ada orang yang mengusap khufainnya salah satunya saja, nah itu tidak sah, harus dua-duanya. Mau diusap boleh, mau dilepas kemudian wudu dengan sempurna boleh. Tidak boleh satunya diusap, satunya dibasuh, itu tidak boleh. Jadi harus dua-duanya. Ini kan khufain ini Iya. musafir. Iya. Kalau nggak musafir juga boleh, asal persyaratannya terpenuhi. Iya, jadi asal persyaratannya terpenuhi. Jadi umumnya musafir. Sepatu-sepatu di Indonesia ternyata nggak ada yang cocok buat khufain. Misalkan sepatu abri itu tembus air. Nih misalkan nih sepatu abri. Nah ini ada tali-talinya. Nah dari tali ini tembus air, berarti khufain itu yang ini sepatu sampai ke atas, talinya di sini. Umumnya begitu. Sepatunya tipis. Tebal, sepatunya tebal, terbuat Sepatu abri begitu, gitu. lentur. Sepatu abri kan kaku itu, kaku. Nah itu ini lentur nih, kayak kaos kaki tapi tebal, tapi dari kulit. Kalau kaos kaki tembus air, kalau ini tidak tembus air. Ya, itu namanya khufain. Jadi nanti ikatnya di sini. Nah, malas ngikat boleh diusap ketika wudu, tapi ada persyaratan. Ini bab yang jarang terjadi tapi panjang pembahasannya. Jadi tetap kita bahas. Minimal
kosakata kita dapat begitu. Ini umumnya kita nggak akan melakukan ini, nggak akan melakukan, tapi minimal kosakata kita dapat dan kita ada tahu oh ada hukum ini. Wa innama yajuzu, sesungguhnya boleh mashul khuffaini, mengusap dua khuffain, mengusap khuffain, lali ahadihima, tidak salah satu dari keduanya, faqat saja. Jadi kalau salah satunya saja itu tidak sah. Illa ayyakuna, kecuali orang itu adalah faqidal ukhra, buntung salah satunya, buntung kaki yang lainnya. Jadi ada orang buntung kaki satunya, dia pakai khuffain, maka itu boleh, pengecualian. Jadi faqidal ukhra, buntung kaki satunya, kaki lainnya. Syarat boleh mengusap khuffain bisalah sati syaraito, dengan 3 syarat. Jadi ada syarat mengusap khuffain yaitu dengan 3 syarat. Ayyab tadi'a, orang itu memulai. Yaitu fa'ilnya yabtadi'a, asyakhsu, seseorang. Orang itu memulai, asyakhsu, orang. Lubsahuma, memakai khuffain. Ba'da kamalit toharoti, setelah sempurnanya bersuci. Jadi sepatu itu yang nanti mau diusap, syaratnya adalah ketika memakainya, pertama harus dalam keadaan sempurna bersuci. Tidak ada hadas besar, tidak ada hadas kecil, artinya dia sudah punya wudu, lalu dia pakai sepatu itu. Nah, baru saat itu nanti kalau mau wudu lagi tidak usah buka sepatu. Jadi syaratnya dia ketika memakai sepatu itu dalam keadaan sempurna bersuci, tidak berhadas besar dan tidak berhadas kecil. Walau ghusala, jika orang itu jika membasuh, jika orang itu membasuh rijlan, kaki, wa albasa, dan memakai rijlan, satu kaki, wa albasaha, dan memakai khuf, dan memakaikannya kaki itu, khuffaha, satu khuf, summa fa'ala, kemudian dia melakukannya, bil ukhra, dengan yang lainnya, dengan kaki satunya lagi, kadzalika, yang demikian itu, lam yakfi, tidak cukup. Wudunya belum selesai, lalu baru kaki kanan dia basuh pakai khuf, lalu dia membasuh kaki yang kedua, kemudian pakai khuf. Nah, pakai khuf yang seperti itu tidak sah buat mengusap khuffain. Jadi harus wudunya udah selesai semua, udah rapi, baru dia pakai sepatu khuf itu baru boleh. Kalau dia basuhan kaki sudah selesai, kaki kanan udah selesai, lalu dia pakai khuf, kaki kiri belum dibasuh, berarti wudu belum sempurna. Lalu dia basuh kaki kiri kemudian pakai khuf, maka tidak memenuhi syarat dia mengusap khuffain. Artinya nanti mengusap khuffainnya tidak sah, dia harus buka. Bukan, wudunya selesai dulu semuanya, wudu udah selesai baru dia pakai khuffain, baru itu boleh begitu. Iya, berbarengan. Walau ibtada'a, jika memulai, lubsuhuma, memakai keduanya, ba'da kamalit toharoti, setelah sempurnanya bersuci, summa ahdasa, kemudian dia berhadas, qabla, sebelum, wusulir rijli, sampainya kaki, qadamil khuffi, ke bawah tumit khuffain, lam
yajzil mashu, maka tidak cukup mengusap khufain. Dia wudu udah selesai, kemudian dia membasuh dia wudu udah selesai, kemudian memakai khuf. Ketika memakai khufnya belum selesai, dia berhadas, maka tidak boleh mengusap khufain. Jadi harus wudu lagi. Iya, jadi kecuali ya udah sampai sempurna, lalu dia mau wudu lagi, cukup dibasuh ininya saja, khufnya saja. Jadi satu udah dipasang, satu belum sempurna, kemudian dia wudunya batal, maka tidak boleh mengusap khufain, syaratnya tidak terpenuhi. Lam yajzi, maka tidak cukup al-mashu, mengusap khufain, artinya tidak boleh mengusap khufain dalam kondisi seperti itu. Jadi wudu sempurna, kemudian dia membasuh, kemudian dia memakai khufain. Nah, memakai khufain udah sempurna, batal, itu nggak masalah. Nah, memakai khufainnya belum selesai, kemudian batal, nah itu tidak sah. Artinya dia harus ketika wudu harus membuka sepatu. Wa ayyakuna, dan hendaklah al khuffani, khuffain itu satiroini, menutupi lima hali ghuslil fardi, tempat membasuh yang fardu, min qodamaihi, dari dua kaki, jadi kaki sampai mata kaki. Jadi khufain itu harus menutupi mata kaki, nggak boleh khufain itu kurang dari mata kaki. Khufain tapi pendek, itu nggak boleh. Jadi harus menutupi mata kaki. Bika'baihi, dengan kedua mata kakinya. Falau kana, jika ada khufain itu dunal ka'baini, kurang dari mata kaki, dua mata kaki, kal madasi, seperti sepatu, lam yakfi, maka tidak cukup al mashu, mengusap alaihima, atas keduanya. Jadi jika khufain itu pendek, kurang dari mata kaki, atau mata kakinya sampai mata kaki saja, itu tidak cukup, maka tidak sah mengusap khufainnya. Khufain itu harus menutupi mata kaki minimalnya. Wal muradu, yang dimaksud bisatiri, dengan menutup, huna, di sini adalah al hailu, menghalangi, la mani'a, bukan mencegah, la mani'ur ru'yati, bukan mencegah melihat. Jadi wal muradu, yang dimaksud bisatiri, dengan menutup, huna, di sini adalah al hailu, menghalangi, la mani'ur ru'yati, bukan mencegah melihat. Jadi yang dimaksud menghalangi, satir di sini adalah al hailu, menghalangi, bukan mencegah melihat. Jadi air enggak tembus, itu namanya hail atau satir di sini. Bukan mencegah dari melihat. Artinya misalkan kulit itu bening, itu boleh. Jadi misalkan kulitnya, khufainnya bentuknya bening, itu tetap boleh, asal enggak tembus air, begitu syaratnya, asal enggak tembus air. Berarti dari plastik yang bening itu boleh, asal yang mengusapnya itu cukup atasnya aja gitu, Ustaz? Atas dan bawah. Terus bawah? Iya. Kayak kita berwudu begitu? Iya. Jadi bedanya tidak dibasuh, diusap saja begini, sama begini bawahnya. Tapi iya. Jadi syaratnya adalah tidak tembus air, begitu. Tapi kalau kelihatan misalkan bening, itu tetap boleh. Jadi dari plastik yang bening saja berarti boleh.
wa ayyakuna sitru min jawanibil khuffaini, dan hendaklah menutup itu dari sisi-sisi khuffain, sisi-sisi khuffain. Wa ayyakuna sitru, menghalangi atau menutup itu hendaklah min jawanibil khuffain, dari sisi-sisi khuffain. La, bukan, min a'laha, dari atasnya khuffain, bukan dari atasnya khuffain. Jadi khuffain itu menutup, tidak bolong, tidak ada bolongannya. Kalau atasnya bolong, bisa masuk air dari atasnya, itu nggak jadi masalah. Tapi emang nggak bakalan masuk air karena dia sengaja tidak terkena air. Jadi atasnya kan pasti bolong. Yang dimaksud menutup adalah menutup dari sisi-sisi khuffain, bukan dari atasnya. Kalau atasnya kan pasti bolong. Ya kayak sepatu aja, kayak kaos kaki, atasnya bolong, lalu bisa masuk air dari atasnya, tapi tidak bisa dari sisi-sisinya. Selanjutnya, wa ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Wa ayyakuna khuffain itu hendaklah mimma dari barang yumkinu yang memungkinkan tatabu'ul masyi berturut-turut berjalan alaihima atasnya. Saya ulang, wa ayyakuna hendaklah khuffain itu mimma dari barang yumkinu yang memungkinkan tatabu'ul masyi berturut-turut berjalan alaihima atasnya. Jadi bisa dipergunakan berjalan. Kalau kaos kaki itu nggak bisa buat berjalan karena kalau ada duri kaos kaki tembus. Kalau khuffain ada duri nggak tembus, ada batu nggak berasa sakit. Kalau kaos kaki berasa, ya itu. Jadi kulit itu tebal, kulit khuffain itu tebal, yang bisa bolak-balik digunakan bolak-balik melakukan perjalanan. Litaroddudi musafirin, karena bolak-baliknya musafir. Nasrinya dipakai musafir. Litaroddudi musafirin, karena bolak-baliknya musafir. Ila hawaijihi, fi hawaijihi, di dalam memenuhi kebutuhannya. Min hatin, berupa langkah, watir halin, dan berjalan. Min hatin, berupa langkah, watir halin, dan berjalan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan perlu berjalan. Nah berarti menggunakan khuffain itu bukan yang cepat rusak, bukan yang tembus air. Wa yu'khadhu min kalamil musannifi, wa yu'khadhu, dan diambil, min kalamil musannifi, dari perkataan musannif. Wa yu'khadhu, dan diambil, min kalamil musannifi, dari perkataan musannif, kaunuhu, adanya khuffain itu, qawiyaini, keduanya kuat. Qawiyaini, keduanya kuat. Sudah pasti buat berjalan keduanya kuat, tidak seperti kain, tidak seperti kaos kaki. Bihaisu, sekiranya, yamna'ani, mencegah, nufuzul ma'i, tembusnya air. Jadi khuffain itu harus kuat, tidak tembus air. Wa yushtaratu, dan disyaratkan juga, toharotuhuma, suci keduanya. Jadi disyaratkan juga suci keduanya. Misalkan khuffain dari kulit babi, berarti nggak boleh. Misalkan khuffain terkena kotoran di dalamnya, nah itu harus dibersihkan dulu, harus kering dan harus
dibersihkan dulu kemudian kering baru dipakai. Ya, jadi kalau kotoran di luarnya itu bisa dibersihkan dengan mudah. Jadi khuffain itu harus dalam keadaan suci. Walau la bisa, jika menggunakan khuffan, satu khuf, fauqa khuffin, di atas satu khuf, li syiddatil barodi, karena sangat dingin. Masalan umpamanya jika ada orang menggunakan khuffain dua lapis, jika orang menggunakan khuffain dua lapis karena sangat dingin, fa in kana al-a'la, jika fa in kana al-a'la, jika yang paling atas, solihan, bagus, lil mashi, untuk mengusap, dunal asfali, bukan yang bawah. Jadi yang bawah itu rusak, yang atas itu bagus. Berarti yang kedua yang bagus, yang bagian luar. Jadi yang bawah rusak, yang atas bagus. Soha makasah, al-mashu, mengusap, alal a'la, atas khuf yang atasnya saja. Jadi ada orang menggunakan khuffain dua karena sangat dingin, maka kalau menggunakan dua cukup yang atasnya saja yang dibasuh, itu boleh. Iya, khuf yang keduanya enggak usah. Jadi khuf yang keduanya tidak usah. Wa in kanal asfalu, jika khuf yang bawah, solihan, itu bagus, lil mashi, untuk mengusap, dunal a'la, tidak dengan yang bawah, tidak dengan yang atas. Artinya yang atas rusak, yang bawahnya bagus. Famashul asfali, maka membasuh, maka mengusap yang bawah, soha, boleh, awil a'la, atau yang atas. Soha maka sah. Jadi kalau jadi yang bawahnya bagus, maka mengusap yang bawahnya boleh. Kalau mengusap yang bawahnya boleh, yang atas dicopot, yang paling luar itu dicopot. Karena kalau nggak dicopot nggak bisa. Jadi yang dicopot dulu baru diusap yang bawahnya, itu boleh. Awil a'la, atau yang atas. Fawasolal balalu, maka basah itu sampai, lil asfali, kepada yang bawahnya juga, soha makasah. In qasoda, jika orang itu bermaksud, al asfala, yang bawah, au qasodahuma, atau bermaksud keduanya, ma'an, bersamanya, la, tidak sah. In qasodal a'la faqat, jika bermaksud yang atasnya saja, la, tidak sah. In qasoda, jika bermaksud al-a'la, yang atasnya saja. Jadi yang bagian luar itu bolong-bolong, bawahnya yang bagian kedua, yang lapisan dalam itu bagus. Maka yang benar adalah bagian pertamanya untuk wudu, bagian pertamanya dilepas dulu, kemudian dia membasuh yang bagian dalam, kemudian boleh dipakai lagi. Kalau ternyata dia bagian luarnya saja yang dibasuh, yang diusap, kemudian bagian bawahnya juga diusap, kalau niatnya mengusap bagian bawah itu sah, kalau niatnya mengusap kedua-duanya itu sah. Tapi kalau niatnya, ya, jadi kalau niatnya mengusap yang bawah, sebentar dulu, jadi lupa. Ini yang memakai dua khuf bisa ya? Iya, iya, dua khuf, jadi dua lapis. Dua lapis kan berarti kemudian
Kalau kondisinya normal itu cukup yang luarnya saja udah selesai. Ini masalahnya ada kondisi yang luarnya rusak, yang bawahnya nggak rusak, berarti kan tembus. Iya, ya berarti niat membasuh kedua-duanya. Kalau niat membasuh yang luarnya saja itu tidak sah. Ya, kurang lebih begitu. Ini kasus-kasus, jadi kasus-kasus pun dibahas. Au illam yaqsid, atau jika dia tidak bermaksud wahidan satu minhuma dari keduanya, bal qasoda, tetapi dia hanya bermaksud al-masha mengusap saja, fil jumlati secara keseluruhan, ajza'a maka boleh, fil as-sahih menurut qaul yang lebih sahih. Jadi hukumnya boleh, udah pokoknya dua khuf ini yang penting saya niat mengusap, maka itu hukumnya boleh. Jadi niat mengusap maka hukumnya boleh. Jadi kesimpulannya, posisi khuf ini harus dalam keadaan suci. Demikian pembahasan kitab Fathul Qorib kali ini. Saat pengajian lalu belum saya. Oh iya ya, enak, iya, bentar dulu.